Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul anbiya wal mursalin, wa uswatun hasanatun lil muttaqin, wal mab'utsu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadiran wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira wa ba'du. Para bapak dan para ibu, para ikhwan dan para akhwat, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dengan taufik dan takdir baiknya Allah tabaraka wa taala, kita bisa bertemu di majelis pengajian Ahad pagi, pembahasan pokok-pokok dakwah salafiyah, membaca kitab Sittud Durar min usuli Ahlil Athar, Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala menjabarkan 6 pokok atau 6 usul dari pokok-pokok dakwah salafiyah yang dengannya bisa dikenali bagaimana dan apa itu dakwah salafiyah, sekaligus bisa dikenali fadilah keutamaan daripada dakwah salafiyah. Kita masih pada pokok daripada pokok-pokok dakwah salafiyah yang pertama, yaitu mengikhlaskan agama untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Al-ikhlasu ay ikhlasuddin lillahi tabaraka wa ta'ala. Dan pembahasan kita pada pertemuan pengajian kita yang lalu telah disebutkan bagaimana mengikhlaskan agama untuk Allah tabaraka wa ta'ala adalah dengan mentauhidkannya pada 3 hak tauhid bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama adalah menunaikan hak tauhid bagi Allah azza wa jalla pada rububiyah, dan sudah berlalu sekilas dari penjelasan masalah ini di pengajian kita yang dahulu. Kemudian yang kedua, mengikhlaskan agama untuk Allah adalah dengan menunaikan hak tauhid bagi Allah azza wa jalla pada uluhiyah. Kalau yang pertama rububiyah, mentauhidkan Allah azza wa jalla pada perbuatan Allah azza wa jalla. Sedangkan yang kedua, mentauhidkan Allah azza wa jalla dengan perbuatan makhluk atau hamba yang tidak ditunaikan melainkan untuknya, yaitu hak peribadahan. Telah disebutkan pula dari pengajian kita yang dahulu bahwa penetapan terhadap tauhid rububiyah Allah azza wa jalla bukan pangkal dan pokoknya tauhid yang akan memberikan manfaat kepada pemiliknya, sehingga dia harus menetapkan tauhid uluhiyah baginya subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia menetapkan tauhid rububiyah baginya subhanahu wa ta'ala.
Telah disebutkan pula pada pengajian kita yang dahulu bagaimana kondisi umat yang dahulu oleh Allah Azza wa Jalla diperintahkan para nabi dan rasul mendakwai umat ini tentang kesalahan dan penyimpangan mereka, bahwa penyimpangan dan kesalahan mereka adalah pada tauhid uluhiyah, di mana mereka tidak mengingkari adanya Allah, bahkan mereka menetapkan bahwa alam semesta ini Allah yang menciptakan. Namun mereka diperangi, namun mereka diseru, didakwai menuju kalimat tauhid, menunjukkan mereka belum bertauhid. Dan Allah Azza wa Jalla mengategorikan mereka di antara golongan orang-orang kafir, menunjukkan bahwa mereka belum mengambil manfaat dari penetapan rububiyah Allah menuju iman, sehingga mereka didakwai, diseru, bahkan diperangi karena hak Allah Azza wa Jalla tauhid uluhiyah yang tidak mereka tunaikan. Disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, natijatul i'rad an tauhidil mursalin. Ada sedikit daripada pernyataan yang baik yang disebutkan oleh penulis di kitab ini. Pada halaman nomor 24 mengakhiri pembahasan hak tauhid uluhiyah bagi Allah Azza wa Jalla yang wajib ditetapkan. Beliau mengatakan, perhatikan bagaimana akibat berpaling dari menetapkan tauhid yang ditetapkan atau yang diajarkan oleh para rasul. Subtema atau subjudul yang disebutkan oleh beliau di sini ini berdasarkan keterangan yang telah berlalu, bahwa seluruh rasul, seluruh nabi, mereka menyeru kepada umat agar menegakkan tauhid uluhiyah setelah menetapkan tauhid rububiyah. Karena Allah SWT juga demikian, mengajarkan kepada manusia dan memerintahkan kepada manusia untuk menetapkan tauhid uluhiyah baginya subhanahu wa ta'ala setelah menetapkan tauhid rububiyah. Oleh karenanya dalam dakwah yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, ayat-ayat yang mereka serukan, ayat-ayat yang mereka sampaikan untuk menetapkan tauhid uluhiyah, Allah SWT pahamkan manusia terhadap tauhid rububiyah. Allah SWT ajak manusia untuk mengenal tauhid rububiyah. Tapi kenyataannya bukan untuk tujuan penetapan tauhid rububiyah itu sendiri disyariatkan atau diserukannya seruan tersebut, tetapi adalah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Allah SWT perintahkan manusia, perintahkan kita untuk tadabbur, mentadabburi alam yang Allah ciptakan, termasuk mentadabburi diri kita ini yang termasuk bagian dari alam yang Allah ciptakan. Tapi bukan sekedar untuk menetapkan bahwa Allah itu yang menciptakan kita, Allah yang membentuk rupa kita, Allah SWT yang menjadikan kita itu berbeda-beda. Ada berbeda warna kulit, berbeda warna rambut, berbeda postur tubuh antara yang gemuk dan yang tidak gemuk, antara yang tinggi jangkung dan yang tidak tinggi jangkung, dan yang lain-lainnya tidak. Tetapi apabila kalian mengetahui yang demikian, agar kalian menetapkan tauhid yang sungguhnya itu tauhid al-uluhiyah. Sehingga dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang telah sering kita sebutkan, setelah Allah SWT menegaskan tentang hak-hak rububiyahnya subhanahu wa ta'ala, di akhirnya ayat dia azza wa jalla berfirman, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Oleh karenanya janganlah kalian menjadikan ada tandingan-tandingan bagi Allah. Maknanya jangan kalian beribadah kepada selain Allah. Berarti kalian tidak menetapkan tauhid uluhiyah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui tauhid rububiyah, bahwa tidak ada yang memiliki tauhid rububiyah kecuali Allah. Al-Hafidz Ibnu Katsir makanya memberikan faedah kepada kita dalam tafsirnya, barang siapa yang dia menetapkan tauhid rububiyah, yang dia mengetahui tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla,
maka yastalzim, menjadi tuntutan yang wajib, dia wajib menetapkan tauhid uluhiyah bagi Allah. Sebagaimana tidak ada yang berhak menciptakan kecuali Allah, tidak ada berhak mengatur kecuali Allah, tidak ada yang berhak memberi rezeki kecuali Allah, begitu pula tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi tujuan ditetapkannya tauhid rububiyah adalah untuk menetapkan tauhid para rasul, yaitu tauhid uluhiyah. Namun sebagian kalangan masih saja demikian, tidak mementingkan tauhid uluhiyah. Mereka berpaling dari tauhid uluhiyah. Bahkan sebagian kalangan tidak menyuruh umat menuju tauhid uluhiyah, mencukupkan penetapan umat terhadap tauhid rububiyah. Sehingga akhirnya apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, fala taj'alu lillahi andadan, dilanggarnya. Sehingga mereka tidak sekedar beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Dan dipandang yang demikian tidak mengapa selagi mereka menetapkan tauhid rububiyah. Maka yang sedemikian adalah begitu besar, perkaranya begitu berat. Kesalahan dalam bab tauhid uluhiyah adalah kesalahan yang sangat fundamental, kesalahan yang mendasar. Bahkan dari dasarnya keberagaman orang sudah keliru. Mereka tidak akan memetik buah sedikit pun daripada tauhid yang mereka tetapkan, yaitu tauhid rububiyah, sehingga mereka menetapkan hak tauhid uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kiranya masih banyak yang punya pemahaman demikian. Mereka paham bahwa beribadah kepada Allah wajib, tapi mereka tidak bisa mengingkari, mereka tidak bisa menafikan peribadahan kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyeru yang disuruh juga selain Allah. Mereka tidak bisa menafikan, mereka tidak bisa menghilangkan opini mereka ini, bahwa beribadah itu harus hanya kepada Allah, itu tidak mereka tegakkan. Tapi mereka tidak bisa menghilangkan opini bolehnya meminta kepada selain Allah ini, lantaran mereka tidak paham tentang tauhid para rasul, apa yang diserukan oleh para rasul, bahwa para rasul menyerukan tauhid uluhiyah, dan para rasul menetapkan tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Yang kita contohkan misalnya, kalau istighfar, meminta ampun kepada Allah, kan begitu. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampunan kepada Allah Zat yang Maha Agung. Bertobat juga demikian kepada Allah, kapok itu namanya taubat, itu kepada Allah. Meminta surga kepada Allah, meminta amalan ibadahnya diterima juga kepada Allah, meminta dijauhkan dari neraka kepada Allah, berlindung dari neraka dan siksaannya kepada Allah. Tapi begitu meminta keamanan, meminta rezeki, meminta diselamatkan dari bahaya, mereka tidak bisa menafikan untuk minta kepada selain Allah. Kenyataannya mereka meminta kepada selain Allah, meminta keselamatan kepada jimat-jimat misalnya, meminta keselamatan kepada tempat-tempat yang dipandang itulah keramat-keramat, takhayul dan khurafat. Mereka meminta rezeki kepada selain Allah, datang ke tempat-tempat tertentu yang diyakini akan menjadi sebab datangnya rezeki. Macam-macam. Yang demikian karena kesalahpahaman mereka tentang hakikat tauhidnya para rasul yang diajarkan para nabi dan para rasul. Ini yang disebutkan komentarnya oleh beliau, yang disampaikan di akhir pembahasan tentang tauhid uluhiyah. Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi menyebutkan natijatul i'rad an tauhidil mursalin. Perhatikan bagaimana buah akibat berpaling dari tauhidnya al-mursalin. Qala Syekh Muhammad Khalil Haras, telah berkata Syekh Muhammad Khalil Haras rahimallahu taala, beliau punya syarah kitab tauhid yang ringkas, juga beliau punya syarah daripada akidah wasitiyah yang ringkas, yaitu Syekh Muhammad Khalil Haras, rahimallahu taala, dan termasuk meskipun ringkas tapi faedahnya luar biasa.
syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya, Syekh Muhammad Khalil Haras rahimallahu taala. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, wa minal ajibi anna haula'il asy'ariyah, dan termasuk perkara yang sangat menakjubkan, sangat mengherankan, bahwa mereka kalangan orang-orang Asy'ariyah yang memiliki pemahaman akidah Asy'ariyah, yarawna anna akhassa khasa'isil uluhiyah huwa al-ifradu bil khalqi wal ikhtira', bahwa yang dimaksudkan secara khusus daripada kekhususan tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam bab menciptakan dan mengadakan sesuatu. Ini menurut kalangan Asy'ariyah. Jadi kenapa Allah SWT mengajak untuk tadabbur pada alam yang Dia Azza wa Jalla ciptakan, mengenali perbuatan-perbuatan Allah pada alam, menciptakan, memberi rezeki, mengatur, mematikan, menghidupkan dan sebagainya, itu adalah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Ini dipahami, yang dimaksudkan dengan tauhid uluhiyah adalah pokoknya adalah yang pertama tadi, agar manusia ini mengetahui kekhususan daripada tauhid rububiyah uluhiyah, yaitu dalam bab menciptakan dan mengadakan sesuatu. Jadi puncaknya adalah apabila manusia memahami dan mengikrarkan, menetapkan bahwa pencipta itu adalah Allah, maka itulah tauhid uluhiyah. Bahwa yang mengadakan alam setelah sebelumnya tidak pernah ada ini adalah Allah, itulah tauhid uluhiyah. Ini puncak daripada tujuan dan puncak daripada ajaran tauhid uluhiyah. Begitu dipahami oleh orang-orang Asy'ariyah. Maka ini penyimpangan yang sangat berat. Akibatnya wa ma'lumun, dan sebagaimana telah dimaklumkan, annal infirad bil khalqi, mengesahkan Allah SWT dalam bab menciptakan, wa tauhidur rububiyah, itu adalah tauhid rububiyah itu sendiri. Tauhid rububiyah itu sendiri, bukan tauhid uluhiyah, apalagi sampai dikatakan ini adalah kekhususan spesial dalam bidang uluhiyah, bukan. Hal menciptakan adalah rububiyah Allah tabaraka wa taala. Hal mengatur alam adalah rububiyah Allah tabaraka wa taala. Hal mengadakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada juga adalah rububiyah Allah tabaraka wa taala. Jika itu ditetapkan, konsekuensinya, lazimnya harus menetapkan tauhid uluhiyah, yaitu tidak beribadah kepada selain Allah. Kama annahu mutafaridun fil khalqi wa tadbiri fa innahu mutafaridun ay fa innahu kadzalika muwahhadun bil uluhiyyati ay bil ibadati. Sebagaimana Allah SWT adalah yang esa dalam bab menciptakan, esa dalam bab mengadakan, maka begitu pula Allah SWT adalah esa untuk diibadahi. Ini tujuan tauhid daripada uluhiyah. Tetapi kenyataannya begitu, bahwa mereka memandang tauhid uluhiyah adalah pokoknya menciptakan dan mengadakan perkara yang tadinya tidak ada. Wa huwa tauhidur rububiyah allati kana yuqiru bihi al-musyrikun, dan sudah maklum dengan dalil-dalil yang ada, nas Al-Qur'an yang telah dibacakan, bahwa tauhid rububiyah, menciptakan, mengatur, memberi rezeki itu adalah tauhid yang ditetapkan oleh orang-orang musyrik. Yang Allah menyebut mereka orang-orang musyrik, Allah menyebut mereka orang-orang zalim. Allah SWT mengatakan mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah menetapkan tauhid rububiyah. Bagaimana pokok daripada tauhid uluhiyah adalah tauhid rububiyah yang itu ditetapkan oleh orang-orang musyrik? Maka benar-benar keliru pemahaman yang demikian. Amma tauhidul aham wal a'zam, adapun tauhid yang paling penting dan tauhid yang paling agung, wa tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid uluhiyah adalah fa innahum la yahtammuna bih, mereka tidak memberikan perhatian yang lebih. Orang-orang Asy'ariyah tidak memberikan perhatian yang lebih, tidak mementingkan dengan kepentingan yang lebih, tidak sebagaimana yang Allah SWT tetapkan, tidak sebagaimana yang Rasul juga ajar dan serukan. Wala yujadu lahu dzikrun fi kutubihim,
Bahkan tidak ada penyebutan tauhid uluhiyah di kitab-kitab mereka orang-orang Asy'ariyah. Dalam pembahasan masalah akidah, pembahasan masalah tauhid, di dalam kitab-kitab orang-orang Asy'ariyah tidak didapati pembahasan tauhid uluhiyah. Yang disebut-sebut di sana adalah tauhid rububiyah, tidak menuju kepada tauhid uluhiyah. Dan layaknya para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di masyarakat kita juga sedemikian. Yang dikhawatirkan juga seperti ini pemahaman mereka, bahwa tauhid yang paling penting adalah orang itu mengenali Allah sebagai pencipta, mengenali Allah sebagai pemberi rezeki, mengenali Allah yang menghidupkan, yang mematikan, mengenali Allah yang mengatur alam. Sudah cukup. Apakah mereka beribadah kepada Allah, apakah tidak beribadah kepada Allah, itu tidak penting. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan makhluknya, apakah tidak pun tidak penting. Bagi mereka adalah yang penting manusia ini menetapkan tauhid rububiyah. Bisa jadi pemahamannya juga seperti ini. Sehingga banyak di masyarakat kita kaum muslimin, mereka lisanul hal dan lisanul maqal menetapkan tauhid rububiyah, tapi kenyataannya mereka tidak beribadah kepada Allah. Sudah mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak sholat, mereka tidak beribadah kepada Allah dengan patuh dan tunduk untuk berpuasa Ramadan, menunaikan zakat, apalagi berhaji dan berumrah, tidak. Tapi mereka tidak berhenti meminta kepada selain Allah, tidak berhenti menyeru kepada selain Allah. Lantas tauhid yang mana yang dahulu diajarkan oleh Rasul jika kenyataannya praktiknya adalah seperti ini? Jika praktik kenyataan di masyarakat adalah seperti ini, maka sungguh ini bukan tauhid uluhiyah yang dikehendaki, yang ditetapkan oleh Allah dan juga ditetapkan oleh para nabi dan rasul. Wala'alla hadza wasirru, bisa jadi inilah rahasianya. Adanya keyakinan seperti itu, ini rahasianya. Di saat mereka hanya menetapkan tauhid rububiyah dan pokok tauhid adalah tauhid rububiyah, bisa jadi inilah rahasianya. Fin khirati katsirin minhum fi bid'at tasawuf. Jatuhnya mereka dan kebanyakan mereka, mayoritas mereka pada bid'ah tasawuf. Pada bid'ah tasawuf. Mengikuti ajaran sufi tasawuf lantaran mereka tidak menetapkan tauhid uluhiyah yang ditetapkan oleh para nabi dan rasul, yang diserukan oleh para nabi dan rasul. Mengajarkan hanya semata-mata beribadah meminta kepada Allah tabaraka wa taala, setelah mengetahui bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Maka lazimnya orang itu paham bahwa berarti yang berhak diibadahi hanya Allah. Yang memberi berarti Allah, karena yang memberi rezeki adalah Allah. Maka mintalah kepada Allah, tidak minta kepada selain Allah. Berarti yang diibadahi adalah Allah, karena Dia yang memberi rezeki, Dia yang Dia adalah yang mengatur, sehingga Dia yang wajib untuk diagungkan. Dia yang wajib untuk disyukuri, Dia yang wajib untuk dicintai, Dia yang wajib untuk kita mendekat kepadanya dengan ibadah-ibadah ini. Lazimnya adalah demikian. Kalau ditetapkan tauhid rububiyah, maka melazimkan ditetapkannya tauhid uluhiyah. Tapi kenyataannya tidak. Kenyataan bahwa kalangan Asy'ariyah jatuh pada bid'ah tasawuf. Ternyata di antara rahasianya, kata Syekh Muhammad Khalil Harras, bisa jadi inilah rahasianya. Kesalahan dalam bab tauhid, pemahaman mengenai tauhid, meninggalkan mempelajari tauhid yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, yaitu tauhid uluhiyah. Kalau mengenai nerimo apa jari sing gawe abange Lombok, masyarakat kita sudah paham. Nerima ing pandum, apa maknanya nerima ing pandum? Bahwa kita ini mencari rezeki itu berusaha, tapi yang membagi siapa? Allah. Mereka meyakini. Tapi kebanyakan di antara masyarakat kita itu masih tidak beribadah kepada Allah, tidak mau sholat. Waktunya puasa tetap bekerja, tidak berpuasa. Maka di antara rahasia kesalahannya adalah dalam bab memahami tauhid ini. Di dalam memahami tauhid. Begitulah bagaimana tauhid
Yang diajarkan para nabi dan rasul adalah yang diajarkan dalam dakwah salafiyah. Di antara pokok usul dakwah salafiyah adalah mengajarkan tauhid para nabi dan rasul ini. Menyerukan tauhid uluhiyah dengan menetapkan tauhid rububiyah, dan setelahnya menetapkan tauhid asma wa sifat yang akan kita pelajari insyaallah. Ini tauhid yang diajarkan di dalam dakwah salafiyah. Wa dakwah salafiyah pokok dakwanya adalah mengajarkan tauhid dalam 3 bagian tauhid seluruhnya. Sehingga apabila tidak heran apabila dakwah salafiyah pada pokok-pokok dakwah yang pertama ini, banyak kalangan yang tidak menyukai, banyak kalangan yang membenci, banyak kalangan yang memusuhi. Bukan karena dakwah salafiyah memang mencari musuh, tidak. Bukan karena dakwah salafiyah itu senangnya memusuhi, tidak. Tetapi dakwah salafiyah adalah memberikan pencerahan, menjelaskan bagaimana benarnya, bagaimana lurusnya. Ketika banyak kalangan yang sudah terlanjur terjatuh pada kekeliruan, pada kesalahan, mereka tersinggung, bukan berarti dakwah salafiyah mencari musuh, bukan. Mereka yang merasa bersalah seharusnya mereka itu kembali kepada yang benar, mengikuti yang benar. Dan dakwah salafiyah sekali lagi adalah dakwah yang mengajarkan apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, termasuk dalam bab akidah tauhid, yaitu mengajarkan tauhidnya para nabi dan rasul. Wala'alla hadha wasiru fi inkhirati katsirin minhum fi bid'at tasawuf wa iqrarihim lil wasail asyirkiyah. Termasuk ini pula di antara rahasia bagaimana mereka menetapkan adanya wasail, tetapi wasail yang syirkiyah itu disahkan oleh mereka. Kalangan Asy'ariyah, wasilah-wasilah, wasail itu berarti apa yang dijadikan tawasul, yang syirkiyah pun ditetapkan dibolehkan oleh mereka. Padahal tawasul yang syirkiyah, contoh yang paling nyata, yang paling pertama justru yang menjatuhkan manusia dalam kubangan syirik adalah tauhid tawasul, yang itu tauhid tawasul yang syirkiyah. Mereka tidak mentauhidkan Allah SWT dalam bab berdoa, sehingga mereka bertawasul. Tawasulnya ada tawasul yang syirkiyah. Umatnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, di bidang apa kesyirikan yang mereka terjatuh padanya? Di bidang ini tawasul, sehingga mereka disuruh oleh Nabi Nuh untuk kembali kepada tauhid. Allah perintahkan Nabi Nuh untuk mengembalikan penyimpangan kaumnya dari tauhid yang murni menuju syirik ini. Disuruh kembali menuju tauhid, menunjukkan bahwa tawasul yang syirkiyat benar-benar tidak dibolehkan. Bahkan itu termasuk bentuk kesyirikan yang pertama-tama muncul di bumi. Yang pertama terjadi di sejarah perkembangan manusia dalam bab beribadah. Setelah 10 generasi, setelah 10 abad, yang pertama tidak terjadi kesyirikan, baru pada abad-abad yang ke-11 dan seterusnya datanglah kaum yang mereka mulai menyimpang dari tauhid menuju syirik. Ternyata syiriknya adalah dalam bab tawasul. Mereka menetapkan wasilah-wasilah mendekat kepada Allah, tapi dengan wasilah-wasilah. Menyeru Allah, berdoa, meminta, tetapi dengan wasilah-wasilah, tawasul-tawasul. Dan tawasul dan wasilahnya adalah tawasul yang syirkiyah. Allati turtakabu inda adrihatil masyayikhi al-makburin. La haula wala quwwata illa billah. Yaitu tawasulnya mereka adalah mereka melakukan ritual-ritual. Nah, yang mereka lakukan inda adrihah, pada monumen, pada tempat untuk mereka mengenang, tempat untuk mereka memperingati. Nah, yang mereka buat sedemikian, nah, dari monumen atau peringatan-peringatan masyayikh, para syekh-syekhnya mereka, orang-orang tasawuf sufiyah, al-makburin yang sudah ada di kubur-kubur mereka. Dan kalau kita itu mau mempelajari syirik yang pertama adalah terjadinya seperti ini, itulah syiriknya kaumnya Nabi Nuh alaihi assalatu wassalam.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, bagaimana begitu bahayanya kesalahpahaman tentang tauhid ini. Pemahaman masalah tauhid. Sehingga ini yang menjadi pokok dakwah salafiyah yang pertama dan utama. Karena begitu besarnya bahayanya kesalahan dalam bab tauhid ini, menjatuhkan orang pada kekufuran, menjatuhkan orang pada kesyirikan. Ini dosa yang paling pokok, yang setelahnya apapun tidak akan berfaedah. Jika orang itu memiliki dosa syirik, dia memiliki dosa kekufuran, dan dia tidak bertobat darinya, apapun sudah yang dia lakukan setelah itu, yang dibangun di atasnya, tidak akan berfaedah. Karena Allah hanya menerima amal-amal itu dari orang-orang yang beriman, yang bertauhid, yang tidak bergelimang dosa kekufuran, tidak bergelimang dosa syirik. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, qultu, Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi menimpali, beliau mengatakan, wa hadhihi mulahadzatu alimin azhariyin khabirin bil qaum. Ini sebenarnya adalah catatan yang diamati oleh seorang yang alim dari Al-Azhar, berarti dari Mesir. Nah, dari universitas yang tertua, yaitu Jami'atul Azhar. Khabirin bil qaum, yang beliau Masya Allah peduli benar dengan kaumnya, sehingga apabila ada sesuatu yang membahayakan kaumnya, maka beliaulah yang mencari-cari bahayanya dan dijelaskan kepada manusia. Berarti tidak sekedar alim, tapi juga seorang dai ilallah. Fadkur dzalik, maka jadikan ini sebagai peringatan. Ingatlah ini wahai saudara, agar anda ingat benar apa itu tauhid dan bahayanya menyimpang dari tauhid yang lurus. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu kita masuk pada pelajaran yang setelahnya, mentauhidkan Allah pada bab al-asma wa sifat. Pembahasan tauhid al-asma wa sifat termasuk pembahasan bagian tauhid yang ketiga, dan sekali lagi ini termasuk pembahasan daripada pembahasan tauhid dakwah salafiyah. Wa ya'ni al-imanu bi kulli ma wasafa Allah subhanahu bi nafsahu wa samma. Yakni yang dimaksudkan dengan tauhid al-asma wa sifat, mengimani apapun yang Allah azza wajalla sifatkan kepada dirinya, dan mengimani apapun yang Allah azza wajalla sebutkan untuk dirinya. Kalau Allah sifatkan berarti termasuk sifat-sifatnya, kalau Allah sebutkan berarti adalah nama-namanya. Jadi sifat apapun yang Allah azza wajalla tetapkan, Allah sebutkan untuk dirinya, maka wajib ditetapkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula nama apapun yang Allah sebutkan untuk dirinya, wajib ditetapkan nama itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwa semua sifat dan semua nama itu hanya Allah Azza wa Jalla semata yang berhak menyandangnya. Tidak ada selain Allah yang berhak menyandang sifat-sifat tersebut dan juga sebutan atau nama-nama tersebut. Begitulah tauhid al-asma wa sifat. Wa annahu la yusamihi fiha ayu azimin, dan mengimani bahwasanya tidak ada yang menyamainya subhanahu wa ta'ala pada sifat-sifat maupun pada nama-nama atau sebutan-sebutan. Ayu azimin, siapapun yang dikatakan atau apapun yang disebut itu agung, maka keagungan yang ditetapkan ini bagi makhluk, yaitu bagi manusia atau yang selainnya, sebutannya tidak akan menyamai sebutan bagi Allah, sifatnya juga tidak akan pernah menyamai sifatnya Allah. Karena sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, sebagai sebutan atau nama yang dia tetapkan untuk dirinya adalah dia semata yang berhak menyandangnya. Inilah namanya tauhid. Inilah namanya tauhid, mengesahkan Allah azza wa jalla dalam bab al-asma dan sifat. Wa kadza tanzihuhu an kulli aibin,
Demikian pula termasuk di antara tuntutan beriman terhadap tauhid al-asma wa sifat adalah membersihkan dan mensucikan Allah Azza wa Jalla an kulli aibin, dari apapun aib dan dari apapun makna kurang. Allah Azza wa Jalla sedikit pun tidak berhak menyandangnya. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat, Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama dan sebutan, maka seluruh sifat bagi Allah adalah sempurna. Dan demikian pula seluruh nama Allah adalah nama Al-Husna. Tidak ada yang memiliki sebutan, tidak ada yang memiliki nama yang husna, tidak ada. Hanya Allah Azza wa Jalla memilikinya. Kenapa nama Allah disebut dengan Asmaul Husna? Karena liqaunihi ala ghayati al-kamal wa ghayatil hasani. Karena nama Allah disebut pada puncak kesempurnaan dan pada puncak kebagusan dan keindahannya nama. Itu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifatnya Allah disebut dengan sifat al-ula, sifat yang maha tinggi. Kenapa disebut sifat yang maha tinggi? Karena begitu sama. Karena semua sifat Allah SWT adalah sifat yang pada puncak kesempurnaannya. Apabila demikian, maka apapun yang ditetapkan untuk makhluk, apakah sifat, apakah sebutan, apakah itu dikatakan sifat yang agung, apakah itu disebutkan nama yang agung, apakah disebutkan misalnya titel atau julukan kehormatan yang agung, maka semuanya tidak lepas dari adanya aib, semuanya tidak lepas dari adanya kekurangan. Tidak ada kesempurnaan, tidak ada kesempurnaan. Sedangkan Allah Azza wa Jalla tanazzaha an kulli aibin. Allah SWT itu zat yang maha bersuci dan berlepas diri dari semua bentuk aib dan bentuk kekurangan. Li'annahu subhanahu qad tafarrada bi nu'util jalali wal kamal. Yang demikian karena Allah SWT itu adalah Esa. Dia semata yang memiliki sifat-sifat keagungan dan sifat-sifat kesucian, sebanyak juga sifat-sifat kesempurnaan. Wa taqaddasa an sifatin naqsi wal mithal. Dan Allah maha suci dari sifat-sifat yang memiliki makna kurang, dan juga Allah maha suci dari permisalan-permisalan. Tidak bisa Allah SWT dimisalkan dengan makhluk manapun, dengan sifatnya makhluk manapun. Tidak akan sampai kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah SWT adalah walillahil masalul a'la. Allah memiliki permisalan yang jauh sangat tinggi, tidak bakal bisa dijangkau oleh makhluk-makhluknya permisalan ini. Maknanya berarti tidak ada permisalan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena begitu tingginya yang Allah SWT miliki, sedangkan yang dimiliki makhluk begitu rendahnya, begitu banyak kekurangannya, sehingga tidak ada permisalan yang bisa menjangkau Allah Azza wa Jalla. Wa ala hadha, oleh dasar inilah yajibu ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim mukmin, an yusbita li rabbi jami'a ma wasalahu mimma asbatahu li nafsi fi kitabih. Wajib bagi setiap muslim mukmin untuk menetapkan bagi Rabbnya Azza wa Jalla jami' apapun dan seluruh ma wasalahu, apa yang bisa mengantarkan hamba ini kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa pengenalan. Kita bisa mengenali Allah dengan kita apa? Memahami nama-nama dan sifat-sifatnya. Apabila Allah SWT menyebutkan tentang sifat, berarti itu adalah agar kita bisa memahami, bisa mengenali Allah Azza wa Jalla, bisa sampai pada pengenalan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apapun ma asbatahu li nafsihi, yang Allah SWT tetapkan untuk dirinya fi kitabi, di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya, maka wajib ditetapkan. Aw ala lisani a'rafil khalqi bihi, atau yang disebutkan melalui lisannya manusia yang paling mengenali Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang disebutkan melalui lisannya makhluk yang paling mengenali Allah Tabaraka wa Ta'ala. A'rafil khalqi bihi, siapa itu manusia yang paling mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang disebutkan beliau dalam hadis-hadis beliau, subutan yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala, dengan ditetapkan
yaliqu bihi, penetapan yang layak baginya subhanahu wa ta'ala. Li'annahu la syabiha lahu wa la samiyya. Yang demikian karena Allah itu tidak ada sedikit pun yang serupa dengannya dan tidak ada pula yang sama dengannya. Wa wal mukhbiru an nafsihi qaila, sedangkan dia zat yang telah mengkhabarkan tentang dirinya. Qaila, dia azza wa jalla berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, dan dia zat yang maha mendengar, dia zat yang maha melihat. Wa qala, dan dia azza juga berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Adalah Rabbnya langit dan Rabbnya bumi, yang menciptakan dan yang mengatur langit, dan yang menciptakan dan yang mengatur bumi. Wa ma bainahuma, dan apapun yang ada di antara keduanya. Berarti termasuk kita. Kita ini di dalam bumi apa di dalam langit kita ini? Kita ada di antara langit dan bumi. Allah SWT yang menciptakan dan juga mengatur seluruh langit dan seluruh bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ma bainahuma, Allah perintahkan fa'buduhu, maka beribadalah kepadanya. Berarti Allah perintahkan tauhid al-ubudiyah, itu tauhid al-uluhiyah. Ketika seseorang memahami, mengetahui bahwa Allah yang menjadi Rabb, yang menciptakan, yang mengatur langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Allah perintahkan untuk beribadah kepadanya. Tidak sekedar Allah tetapkan, Allah perintahkan, kalau begitu tetapkan tauhid rububiyah itu. Yakini tauhid rububiyah itu tidak, tapi tujuannya adalah agar kalian menetapkan tauhid ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduhu, ibadahlah kepada Allah. Wastabir li ibadatihi, dan teguhkan kesabaranmu untuk tetap beribadah kepadanya Subhanahu wa taala. Tidak boleh setengah-setengah. Kalau lagi rezeki lancar gitu, sholatnya sergap. Begitu agak seret begitu, wah sudah malas. Waduh, sholat gak entuk beras, sholat gak entuk sembako itu. Nah, nyambut gawe reno wengi entuk mesak ini. Sholati arang-arang. Nah, padahal mestinya kalau orang itu rezekinya agak sulit, seharusnya gimana? Nyerempeng ibadah. Soalnya semakin dia mendekat, semakin dia itu introspeksi, ini dosa apa saya ini, sehingga Allah menyempitkan rezeki saya. Apa dosa saya ini? Ternyata dia maksiat ini, dia maksiat itu. Kalau dia ingat maksiat, segera bertaubat, laporkan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah. Ya Allah, saya telah melakukan dosa ini. Jika dengan dosa ini, dengan sebab itulah ya Allah, Engkau mempersempit rezeki saya. Saya bertobat kepada Engkau ya Allah, saya kembali kepada Engkau ya Allah. Lapangkan rezeki saya. Insya Allah dilapangkan. Nah, insya Allah dilapangkan. Jadi introspeksi. Kalau ada perkara yang kita dapati, nah coba mawas diri kita. Nah, kita pernah dosa apa? Cari dosanya kita itu. Jangan mencari dosanya orang. Seringnya kita cari-cari dosanya orang. Cari dosa kita sendiri. Ini sebab-sebab kesulitan yang ada dalam kehidupan kita. Adanya ujian-ujian kehidupan karena dosa dan maksiat. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Perkara-perkara yang menyulitkan, yang menyempitkan kalian itu tidak akan menimpa kalian, melainkan itu ulah tangan kalian sendiri. Jadi kalau orang sempit rezekinya, justru menjauh kepada yang lain, menjauh dari Allah menuju kepada yang lain, sehingga oleh Allah bahkan ditinggalkan. Sehingga oleh Allah akan ditinggalkan, dibiarkan orang, ditelantarkan oleh Allah. Karena dia sendiri menelantarkan Allah. Dia ada masalah, tidak kembalinya kepada selain Allah. Nah, dalam hadis qudsi Allah menyebutkan yang demikian. Wa man asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang dia beribadah kepadaku dalam satu kondisi, tapi menyekutukan aku dalam kondisi yang lainnya, taraktuhu wa syirkahu. Aku telantarkan dia. Aku biarkan orang ini. Dia oleh Allah digantungkan kepada sekutu-sekutu yang dia sekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sekutu-sekutu akan bisa memberikan kembali apa yang luput dari antum, dari anda? Tentu tidak. Tentu tidak. Jadi seharusnya demikian. Semakin orang mendapati kesulitan, semakin dia mendekat kepada Allah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati.
Teguhkan kesabaran kalian untuk terus beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu tahu ada sesuatu yang sama dengan Allah? Adakah sesuatu yang sama dengan Allah? Tidak ada. Sehingga terus Anda harus terus teguh beribadah semata-mata kepada Allah. Jangan berpaling meninggalkan beribadah kepada lain. Jangan beribadah kepada selain Allah. Sehingga akibatnya Anda juga akan ditelantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu qad ta'arafa ila khalqi bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Dan Allah azza wa jalla itu memperkenalkan dirinya kepada makhluk. Bagaimana Allah SWT memperkenalkan dirinya kepada makhluk? Bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Dengan dia sudah menyebutkan nama-nama baginya yang husna. Dan dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang ula, yang maha tinggi. Jadi untuk mengenali Allah dengan bahasanya ulama adalah ma'rifatullah. Untuk mendapatkan ma'rifatullah, seseorang harus mengenali Allah SWT dari ini diantaranya, karena tidak ini satu-satunya. Diantaranya dengan mengenali Allah pada nama-namanya yang husna dan mengenali Allah pada sifat-sifatnya yang maha tinggi untuk mendapatkan ma'rifatullah. Selain itu juga ada bagaimana mendapatkan ma'rifatullah untuk mengenali Allah dengan tadabbur ayat-ayatnya subhanahu wa ta'ala. Ayatnya ada dua, ayat yang kauniyah berupa makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, dan juga ayat-ayat yang syariah. Ini semuanya adalah bagaimana untuk mendapatkan ma'rifatullah. Tadabbur ayat-ayat yang kauniyah dan ayat-ayat yang syariah. Kemudian di sini disebutkan untuk mengenali Allah SWT dengan mengenali nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Allati ja'a dzikruha fi kitabihi wa sunnati rasulih. Yang telah datang penyebutannya di dalam kitabnya yaitu Al-Quran, wa sunnati rasulihi, dan dalam sunnah rasulnya yaitu hadis-hadisnya Nabi SAW yang sahih, tentunya demikian. Wa man tadabbara dalika, dan barang siapa yang mau tadabbur terhadap nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, arafa rabban, maka dia tentu akan mengenali Rabb, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, yang sebenarnya qayyuman, yaitu Allah zat yang senantiasa jaga, tidak pernah lalai, tidak pernah lela, tidak pernah terlena, tidak pernah lalai, tegak hidup mengatur itu makhluk-makhluknya. Binafsihi, yang dengan dirinya sendiri dia azza wa jalla mengatur seluruh makhluknya. Dalam surah Baqarah pada ayat kursi Allah menyebutkan tentang masalah ini. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Maka dia akan mengenal Allah sebagai zat yang qayyuman. Hanya Allah SWT zat yang qayyuman. Oleh karenanya di saat macam apapun kondisinya Anda dalam keadaan lupa sehingga Anda itu menderita, Anda dalam keadaan ceroboh sehingga Anda menderita, Anda dalam keadaan melampaui batas sehingga Anda begitu pula menderita, Anda dalam keadaan tidak tahu, jahil, kemudian Anda menderita. Sesungguhnya Allah Maha tahu keadaannya Anda. Allah memperhatikan keadaan Anda sehingga kembalilah kepada Allah SWT yang senantiasa tahu kondisi Anda dalam macam apapun. Karena dia adalah zat yang Rabban Qayyuman, Rabb yang Qayyum, senantiasa berjaga dan mengawasi dan mengatur seluruh makhluknya. Muqiman li ghairihi, yang dia menegakkan perkara yang lainnya, berarti makhluk-makhluknya. Dia tidak dirinya sendiri yang qayyum, tetapi dia adalah qayyiman wa muqiman li ghairihi, makhluknya yang diperhatikan. Bukan sekedar Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah mengantuk, Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah lalai. Tidak sekedar begitu, tetapi dengan Allah tidak pernah lupa, Allah senantiasa ingat makhluknya. Dengan Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah melalaikan makhluknya. Dengan Allah tidak pernah mengantuk sehingga Allah senantiasa memperhatikan makhluknya. Maka kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah, zat yang sedemikian perhatiannya kepada makhluknya. Ghaniyan an kulli ma siwa, maka dia juga mengenali Allah adalah sebagai Rabb yang ghaniyan, yang maha cukup, tidak butuh segala sesuatu.
Tidak membutuhkan segala sesuatu dari selainnya subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak butuh makhluk, Allah tidak butuh manusia, Allah tidak butuh langit, Allah tidak butuh bumi. Allah tidak butuh malaikat. Allah tidak butuh malaikat. Allah maha cukup. Allah maha cukup, tidak butuh semua makhluknya. Malaikat itu bukan Allah butuhkan bantuannya, bukan. Yang butuh bantuan itu kita, makhluk. Kita butuh pembantu. Ibu-ibu rumah tangga terkadang nggak ada pembantu, wah sudah nggak bisa bekerja. Urusan rumah tangganya menjadi berantakan begitu. Nah, butuh pembantu itu kita karena lemahnya kita makhluk. Tetapi Allah tidak demikian. Malaikat itu Allah perintahkan, Allah ciptakan dan diberi perintah, sehingga mereka itu menunaikan apa yang Allah perintahkan. Bukan karena Allah butuh malaikat, bukan karena Allah membutuhkan bantuan malaikat. Allah menegaskan tentang siapa itu malaikat. Mereka adalah malaikat adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah durhaka atas perintah Allah. Senantiasa tunaikan perintah Allah, sehingga kalau mereka itu membagi rezeki bukan karena Allah tidak mampu membagi rezeki sendiri. Allah perintahkan kamu, tugasmu membagi rezeki, sehingga mereka taat dan patuh. Bukan karena Allah tidak mampu membagi rezeki sendiri. Ketika Allah SWT misalnya memerintahkan malaikat yang menghalau awan, menghalau awan untuk menurunkan hujan di mana yang Allah kehendaki. Bukan Allah tidak mampu menurunkan hujan di tempat yang Allah kehendaki, tapi Allah perintahkan malaikat karena ketundukan malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Perintahnya Allah Azza wa Jalla, bukan karena bantuannya malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tidak semua malaikat itu pekerjaannya seperti yang kita ketahui saja, yaitu seolah-olah itu pekerjaan membantu Allah. Bukan. Ada malaikat yang Allah ciptakan dari pertama Allah ciptakan, perintahkan untuk sujud, hanya sujud saja. Diperintahkan untuk sujud, hanya sujud saja pekerjaannya. Karena itu yang Allah perintahkan. Nah, apa yang Allah dapatkan dengan sujudnya malaikat? Apa yang Allah dapatkan dengan sujudnya kita manusia kepadanya? Kalau seandainya dipahami bahwa Allah itu butuh bantuan malaikat, tidak ada. Sehingga Allah Azza wa Jalla zat yang wa in takfuru, kalau kalian tidak bersyukur kepada Allah, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, ketahuilah sungguhnya Allah zat yang maha cukup dari semua alam. Tidak butuh alam, tidak butuh dari selainnya subhanahu wa ta'ala. Ghaniyan an kulli ma siwahu wa kullu ma siwahu faqirun ilaihi. Justru apapun dari selain Dia Azza wa Jalla itu faqirun, butuh kepadanya subhanahu wa ta'ala. Dan semua sifat dan semua sebutan yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang Dia Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran maupun yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnah dalam hadis beliau yang sahih, bisa kita pelajari itu dan kita bisa bacanya dan kita dapatkan keterangannya di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa kita bacakan untuk pertemuan kita di pengajian kita duha hari ini atau pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bacakan bermanfaat insyaallah taala. Kelanjutan dari materi ini masih yaitu sekitar masalah tauhid al-asma wa sifat, tentang bagaimana urgensinya, tentang bagaimana fadilahnya, apa faedah-faedahnya. Insyaallah kita akan bacakan keterangan itu di pertemuan pengajian kita yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa salawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.